yakin. Meninggalkan laptop yang masih menyala dan ponsel yang tidak berhenti bergetar menerima panggilan masuk. Sampai ada 10 panggilan tak terjawab dari nomor yang sama yang Zahran abaikan. Siapakah penelpon itu? Melisa tak bisa tidur. Dia masih membuka mata, duduk bersandar pada headboard ranjang dan sesekali mengelus perutnya. Shanum hamil begitu mudah, tapi aku... Lirihnya dan Melisa sedang melewati fase yang berat saat ini. Belum, Mel. Kita kan baru 2 tahun nikah, masih banyak kesempatan buat kita. Nanti kita promil lagi ke dokter yang lebih kompeten lagi ya. Aku akan cari dokter terbaik di sini, atau kalau perlu kita pergi ke luar negeri, mungkin bisa lebih efektif. Sahut Neres yang juga masih melek dan masih asyik bermain game di gawainya. Iya sih, baru 2 tahun. But time goes so fast. Apa ini karena dosa-dosaku di masa lalu? Neres menoleh lalu mengabaikan gamenya. Neres menyimpan ponselnya di atas nakas lalu mendekatkan diri pada istrinya yang sedang dilanda kegalauan yang mendalam. Buang yang udah berlalu, Mel. Allah itu Maha Pengampun. Kita udah menyesali semua kenakalan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Kita sedang berusaha memperbaiki diri menjadi lebih baik. Please stop menyalahkan diri kamu kayak gini. Ucap Neres berusaha membuat perasaan istrinya menjadi lebih tenang. Tapi aku takut kalau ternyata aku nggak bisa hamil. Terus bagaimana dengan pernikahan kita? Bagaimana dengan kamu? Bagaimana dengan ayah bunda kamu? Mereka cuma punya kamu. Pasti mereka hanya mengharapkan cucu dari kamu. Dan aku takut aku nggak bisa ngasih cucu buat mereka. Melisa semakin emosional lalu menangis mengungkapkan ketakutannya. Kamu nggak boleh bicara gitu, Mel. Kita baru 2 tahun nikah. Please, buang jauh-jauh mindset kayak gitu. Ayah sama bunda aku nggak mempermasalahkan ini. Mereka sayang sama kamu. Tegas Neres selalu cepat-cepat memeluk Melisa untuk menenangkan. I don't know, tapi aku ngerasa kalau aku nggak akan pernah bisa ngasih keturunan buat kamu. STSTT, please jangan bicara begitu. Please. Neres mengeratkan pelukannya dan mencoba memahami apa yang sedang istrinya rasakan saat ini. Over. Gairah Zahran tak pernah padam. Di matanya, yang paling menggairahkan hanyalah istrinya seorang. I love you. Ucap Zahran sambil mengecupi kening Shanum setelah mereka melewati satu ronde yang panas. Setelah puas, Zahran menarik diri dan mengelapi dirinya dan tak lupa membersihkan yang membanjiri Shanum juga. Makasih, Bang. Ucap Shanum yang seketika lemas setelah melayani Zahran yang tak bisa berhenti menggila sepanjang 30 menit tadi. Mau ke kamar mandi bareng? Ajak Zahran lalu memakai handuk dan juga memberikan Shanum handuk lainnya. Abang duluan aja, kata Shanum. Ya udah. Zahran pun pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri sebelum tidur dan beristirahat. Shanum malah masih berkutat dengan rasa ragunya. Tak seperti biasanya, Shanum merasa kalau suatu hari nanti, suaminya mungkin akan merasa bosan lalu mencari kesenangan. Kenapa sih pikiranku negatif begini? Abang Zah kan selalu setia selama ini. Gak pernah sekalipun aku menemukan hal-hal mencurigakan. Tapi kenapa hatiku tiba-tiba resah dan takut? Ya Allah, berikan hambamu ini ketenangan, hilangkan keraguan ini dan jadikanlah suami hamba suami yang selalu setia pada keluarga. Shanum bangun dari pembaringan lalu mengenakan handuknya dan mengganti spray sambil menunggu giliran untuk pergi membersihkan hadas setelah bercinta dengan suaminya. Ya, laptop sama handphone bangsa masih di luar. Apa aku bawa dulu ya? Pikir Shanum lalu lebih dulu pergi keluar untuk mengamankan laptop yang bahkan masih menyala di balkon sana. Shanum mematikan laptop itu lalu melirik ke arah ponsel yang tergeletak begitu saja. Ada rasa ingin memeriksa isi handphone itu, tapi selama ini Shanum hampir tak pernah sidak isi handphone suaminya. Ping! Kebetulan, di detik itu tiba-tiba ada notifikasi pesan masuk dan Shanum hanya memeriksa dari tampilan pop-up di layar depan handphone. Kebetulan handphone Zahran tak pernah dikunci sehingga Shanum bisa melihatnya. Sayang, kenapa nggak angkat teleponnya sih?
Istri kamu masih bangun? Tanpa diundang pun, air mata langsung berlinang di mata Shanum. Apa-apaan ini? Apa maksudnya ini? Apakah ini nyata? Sayang? Ada perempuan lain yang memanggil sayang pada suaminya? Astagfirullah. Shanum lemas. Dia terduduk begitu saja lalu menjauhkan ponsel Zahran dari jangkauannya. Pesan mesra dari nomor yang kedapatan menelpon sejak tadi telah membuat Shanum drop seketika. Siapa? Siapa orang itu? Sudah lamakah ia berhubungan dengan Zahran? Sungguh Shanum rasanya tak bisa berpikir positif lagi. Setelah 4 tahun bersama dalam sebuah rumah tangga sempurna yang membuat banyak orang iri, baru kali ini Shanum mendapatkan kenyataan pahit paling menyayat hati. Selama ini aku selalu percaya pada suamiku. Tapi ini apa? Sudah berapa lama? Ya Allah, kenapa ini harus terjadi? Batin dan mata Shanum sama-sama menangis. Tapi dia tak ingin berlarut. Shanum pura-pura tak melihatnya saja lalu pergi ke kamar Arkana untuk mandi di kamar Arkana saja. Siapakah orang yang menghubungi Zahran itu? Apakah benar selingkuhan Zahran? Apakah benar Zahran selingkuh dari istri soleha yang ia bangga-banggakan selama ini? Zahran sudah selesai mandi dan heran karena tak menemukan Shanum dimanapun. Spray di atas ranjang juga masih berantakan. Sayang? Panggil Zahran dan mencari ke arah balkon kamar, tapi tidak ada Shanum di sana. Lekas Zahran memakai pakaiannya lalu pergi keluar kamar mencari keberadaan Shanum. Sayang? Panggil Zahran lagi dengan suara agak nyaring sekarang. Tempat pertama yang Zahran tuju adalah kamar Arkana dan dia mendengarkan suara air mengalir di kamar mandi putranya itu. Oh, di sini! Ucap Zahran dan dia masih santai saja tak mencurigai kalau sebenarnya Shanum baru saja menemukan cat mencurigakan di handphonenya. Zahran masuk ke dalam kamar lalu memeriksa keadaan Arkana yang sudah berubah posisi tidur. Khawatir Arkana terjatuh, Zahran membenarkan posisinya lalu menghalangi bagian tepi ranjang dengan guling. Kamu pasti kecapean banget ya, Er? Gumam Zahran sembari mengusap-usap kepala putra sulungnya itu. Beberapa menit kemudian Shanum keluar dari dalam kamar mandi dan cukup kaget dengan Zahran yang tahu-tahu sudah ada di kamar itu. Lalu Shanum ingat pesan misterius yang tadi, dan nyaris saja Shanum menangis lagi. Masih tak mampu membayangkan bagaimana suaminya yang setia itu berucap sayang-sayangan dengan perempuan lain. Kok kamu malah mandi di sini? Kita kan bisa mandi sama-sama. Tanya Zahran belum mencurigai apapun. Aku tidur di sini malam ini. Ucap Shanum dengan dinginnya lalu masuk kembali ke dalam kamar mandi setelah mengambil pakaian yang sudah disiapkan. Barulah Zahran merasa heran. Kenapa Shanum berganti pakaian di dalam kamar mandi? Kenapa tidak di dalam kamar saja? Zahran berpikir keras. Padahal saat bercinta tadi, Shanum masih baik-baik saja, walau ada sedikit perubahan setelah panggilan dari nomor orang tak dikenal tadi. Daripada urusan jadi kusut, Zahran pun memutuskan untuk tetap menunggu di dalam kamar itu untuk meminta penjelasan. Kenapa Shanum seperti itu? Kenapa Shanum tiba-tiba ingin tidur di kamar Arkana? Shanum kembali dari kamar mandi dan sikapnya sangat dingin, membuat Zahran sangat tidak nyaman. Ada apa? Tanya Zahran lalu berjalan mendekat pada Shanum yang pura-pura sibuk berkaca di cermin di dinding kamar. Shanum menatap Zahran lewat kaca cermin dan tidak menoleh sama sekali. Dia masih overthinking, masih tak bisa membayangkan kalau benar Zahran sayang-sayangan dengan perempuan lain. Ingat, beberapa kali kita salah paham karena kamu gak mau bicara soal yang mengganjal di hati kamu. Kalau kamu cuma diam aja kayak gini, mana abang tahu letak kesalahan abang di mana? Tuntut Zahran dan masih berdiri di belakang Shanum. Shanum memang harus bicara. Shanum pun menghela nafas dan menyiapkan hati serta mentalnya untuk membahas kecurigaannya itu. Shanum. Zahran jadi tak sabaran dan terus menuntut pada Shanum. Alasannya jelas, karena Zahran tak ingin masalahnya berlarut-larut. Kamu ada wanita idaman lain?
Sanum berbalik menghadap Zahran lalu bertanya dengan wajah yang sangat mendung. Wanita idaman lain? Ya, yang kamu cintai di luar rumah ini, yang kamu panggil sayang dan dia juga panggil kamu dengan sebutan sayang? Ungkap Sanum, mendung di wajah cantiknya sudah menjadi hujan air mata. Zahran malah tersenyum kecut dengan tuduhan itu. Zahran menuduh Sanum telah menuduh yang tidak-tidak padanya. Kamu ngomong apa sih? Mana ada abang kayak gitu? Cuma ada 2 orang di dunia ini yang abang panggil sayang. Cuma kamu sama Arkana. No more! Gak pernah sekalipun abang manggil yang lain dengan sebutan itu. Zahran membantah dengan tegas. Kita bahas ini besok aja. Aku lelah. Aku mau istirahat. Sanum menghindar lalu pergi dari hadapan Zahran dan menuju ke tempat tidur Arkana. Enggak, ini harus selesai sekarang. Tapi Zahran menahan. Aku lelah. Ucap Sanum pelan dengan wajah yang sudah sangat basah. Rasa curiga telah menyiksa sedemikian rupa. Katakan dulu, apa alasan kamu menuduh abang kayak tadi? Sumpah, tuduhan kamu itu sangat kejam. Num, bagaimana bisa kamu menuduh abang punya wanita idaman lain? Selama ini, dan sejauh nanti kita melangkah, abang gak akan pernah menyandingkan kamu dengan perempuan manapun. Kamu adalah satu-satunya yang abang inginkan. Cuma kamu. Zahran bicara penuh penekanan berharap kalau Sanum segera menyingkirkan kecurigaannya itu. Aku gak bisa jelasin apa-apa lagi. Jawabannya ada di handphone kamu. Itu aja. Please, biarkan aku istirahat. Sanum melepaskan tangan Zahran perlahan dan segera berbaring memeluk Arkana agar Zahran tak mengganggunya lagi. Zahran kini sudah memiliki jawaban. Zahran yakin kalau yang membuat istrinya seperti ini pasti penelpon tadi. Lekas Zahran pergi ke balkon dan memeriksa apa yang sudah membuat Sanum marah seperti ini. Dengan penuh nafsu, Zahran memeriksa handphonenya dan memang ada spam chat dari nomor tadi. Selain itu juga ada belasan panggilan tak terjawab. Sayang, kenapa nggak angkat teleponnya sih? Istri kamu masih bangun? Sayang, ayo dong angkat. Aku kangen berat sama kamu. Sayang, please. Aku kangen banget sama kamu. Kepala Zahran mendidih, amarah tak bisa ditahan baik-baik. Setan! Siapa orang ini? Geram Zahran. Sepertinya Zahran memang tak mengenali orang itu. Sama sekali tidak. Lantas siapakah pemilik nomor itu? Tak ingin kesalahpahaman itu semakin menjadi-jadi, Zahran kembali ke kamar Arkana sambil membawa serta handphonenya untuk membuktikan kalau Zahran sungguh-sungguh tak kenal apalagi memiliki hubungan spesial dengan orang itu. Sanum yang termakan dengan rasa curiga malah tak bisa menahan isak tangisnya sambil memeluk Arkana. Mustahil Sanum bisa tenang dan bisa tertidur lelap. Sanum tak bisa menerima pengkhianatan semacam ini. Sayangnya, saat Zahran mencoba masuk, Sanum sudah lebih dulu mengunci pintu sehingga tak ada kesempatan untuk Zahran meluruskan masalah itu. Num, buka pintunya. Please jangan dulu tidur. Kita harus selesaikan ini sekarang juga. Seru Zahran. Sanum mendengarnya, tapi Sanum sedang tak ingin berhadap-hadapan dengan Zahran. Dia terpenjara di dalam khayal membayangkan Zahran bermesraan dengan perempuan lain. Sudah diselingi dengan istighfar pun, Sanum masih belum bisa menjernihkan pikirannya. Benar-benar sudah terlanjur overthinking. Num, please. Zahran memohon dan tidak menyerah. Tapi Sanum sedang tidak baik-baik saja, dia sedang ingin sendiri saja. Esok harinya, Sanum sudah mendandani Arkana yang akan pergi ke sekolah pagi ini. Tahun ini, Arkana masuk preschool, sekolahnya satu arah dengan kantor. Semalam Mama tidur sama aku ya? Tanya Arkana yang sedang disisiri oleh Sanum. Iya. Jawab Sanum sambil tersenyum. Walau wajahnya begitu sembab dan memerah bekas menangis semalaman full. Pantesan aja kok aku mimpi dipeluk sama ibu peli, ternyata ibu pelinya itu adalah Mama. Sanum merasa sangat terhibur dan hanya tersenyum dibuatnya.
Kok wajah Mama berubah ya? Mama kenapa? Apa Mama sakit? Tanya Arkana lagi lalu meletakkan punggung tangannya yang mungil di kening Shanum. Enggak kenapa-napa. Mama enggak sakit kok. Ah, Mama bohong. Mama enggak bohong. Ayo kita berangkat sekarang. Tasnya udah siap kan? Arkana meraih tas kecilnya dan sudah siap untuk berangkat sekolah. Shanum akhirnya membuka kunci kamar dan betapa kagetnya karena begitu pintu dibuka, Zahran sudah standby menunggu dengan wajah yang muram juga. Zahran pun sudah berpakaian rapi bersiap untuk pergi ke kantor. Papa! Sapa Arkana girang yang tak mengerti apa-apa. Kamu udah siap? Sapa balik Zahran lalu menggendong Arkana. Tapi mata Zahran tajam menatap pada Shanum. Shanum malah menghindarinya. Udah dong, Pah. Kamu tunggu di meja makan aja ya. Mama mau ganti pakaian dulu. Kata Shanum lalu kembali menghindar dan masuk ke kamar di seberangnya, kamar utama pastinya. Zahran tambah gusar. Dia merasa kalau Shanum sedang tidak bisa diajak untuk bekerja sama menyelesaikan masalah semalam. Ayo, Pah. Tunggunya di meja makan aja. Ajak Arkana. Oke. Zahran pasrah dan menurut saja. Konsentrasi Zahran buyar dan entah bagaimana bisa meyakinkan lagi istrinya kalau tak ada yang perlu Shanum takutkan, tak ada yang perlu Shanum curigai. Sungguh, selama ini Zahran selalu menjaga hati dan menjaga pandangan. Selama 4 tahun menikah, Zahran tak pernah tertarik dengan wanita manapun. Tidak pernah sama sekali. Siapakah sosok penelpon yang mengirim cat sayang pada Zahran itu? Oce hanya berhenti dan sampai pagi ini tak ada lagi telepon dan pesan dari orang itu. Bahkan nomornya tiba-tiba tak bisa dihubungi. Benar-benar membuat Zahran murka. Meja makan terasa hambar. Sikap Shanum yang hangat sudah tak ada lagi pagi ini. Zahran menahan diri untuk tidak membahas karena di sana ada Arkana juga. Pastinya Zahran tak ingin berdebat apalagi membiarkan Shanum menangis lagi di hadapan Arkana. Aku sudah kenyang, Mah. Kata Arkana. Susunya juga diminum dulu, habis ini kamu tunggu di mobil Mama ya. Kata Shanum dan malah menyuruh Arkana menunggu di mobilnya. Zahran mengerut dahi. Kok di mobil Mama? Kita kan perginya pakai mobil Papa? Pertanyaan Arkana mewakili apa yang ingin ditanyakan juga oleh Zahran. Mama sekalian mau ke rumah Auntie Mel, jadi perginya sama Mama aja. Dalih Shanum. Cepat habiskan susu kamu dan tunggu di mobil Papa. Tegas Zahran membuat Arkana bingung. Tapi kata Mama aku perginya pakai mobil Mama, Pah. Kamu perginya sama Papa. Shanum tidak membantah dan berusaha untuk tetap tenang. Sama seperti Zahran, Shanum selalu menahan diri agar tak sampai berselisih di hadapan anaknya. Terus Mama perginya sama siapa? Pah? Sama kita. Tegas Zahran lalu menatap pada Shanum. Tapi Shanum tetap menghindari kontak mata dengan Zahran. Ma? Ayo habisin dulu susunya. Kata Shanum dengan lembut lalu membantu Arkana meneguk susunya. Setelah tinggal sedikit. Sarapanku udah selesai, jadi aku nunggu di mobil Papa nih. Iya, ke mobil Papa aja. Sahut Zahran. Ma? Shanum mengalah dan hanya mengangguk tanda sepakat kalau pada akhirnya mereka akan pergi bersama-sama. Walau Shanum sedang tidak ingin berinteraksi dengan Zahran. Mungkin faktor kehamilan juga telah membuat Shanum tak bisa berpikir jernih saat ini. Arkana berlari menuju ke halaman rumah menghampiri Pak Amin, sopir pribadi, yang selalu bertugas mengantar Bi Ija ke pasar, atau mengantar Shanum kalau sedang tidak ada Zahran. Pak Amin membantu memanaskan mesin mobil Zahran. Bagus ya. Dan sikap kamu ini udah berhasil membuat masalah ini jadi berlarut-larut. Sentil Zahran yang lama-lama kesal juga dengan sikap Shanum. Aku cuma lagi gak mau berdebat aja. Sahut Shanum. Berdebat gimana? Apa yang mungkin diperdebatkan? Aku akan membuktikan kalau tuduhan kamu itu salah.
Kecurigaan kamu ini sangat berlebihan. Sangat berlebihan. Kenapa? Kamu udah bosan? Kamu lagi nyari celah buat bikin masalah di dalam pernikahan kita ini? Zahran yang kesal dan marah juga lama-lama tak bisa mengontrol emosi dengan sikap kuat istrinya. Astagfirullah. Shanum hanya beristighfar. Semalam kamu sangat berbeda. Semalam kamu menunjukkan kalau kamu gak mau percaya lagi sama suamimu ini. Tuduhan kamu itu gak ada bukti. Cuma karena ada orang iseng ngirim pesan random, kamu langsung menuduh suamimu ini berselingkuh. Jujur aja itu sangat menyakitkan, Shanum. Intonasi suara Zahran menanjak meninggi, dan itu jelas menunjukkan kalau Zahran memang sangat gusar. Mood swing Shanum melengkapi masalah yang sekarang sudah semakin kompleks ini. Kalau sudah begini, komunikasi mereka menjadi terganggu dan belum tahu kapan masalah ini bisa diselesaikan. Jadi aku nggak ada hak buat merasa curiga? Rasa curiga itu muncul begitu saja. Gak ada dibuat-buat. Shanum pun menyahut dengan suara yang agak tinggi. Ya tapi harusnya semalam kamu dengar dulu apa yang mau aku jelaskan. Bagaimana masalah ini bisa selesai kalau kamu diam dan bahkan mengunci pintu? Aku lelah, aku butuh istirahat. Oh, mungkin kamu juga lelah jadi istri yang baik buat aku? Shanum tersentak dan terbungkam. Zahran savage sekali pagi ini. Perdebatan pecah begitu Arkana pergi ke halaman rumah. Hanya Biija yang menyaksikan dan terlihat cemas melihat Zahran dan Shanum berdebat hebat pagi-pagi begini. Kamu diam aja di rumah. Jangan kemana-mana. Arkana akan aku titipkan ke gurunya, pulangnya biar Pak Amin aja yang jemput. Zahran bangkit dan mengabaikan sarapannya yang belum habis. Tak ada salam ia ucapkan. Shanum tak mengerti kenapa ini jadi begini. Jelas sekali kalau Zahran memang sangat marah tapi sungguh moodnya sedang sangat tidak menentu dan merasa tak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan. Harusnya Shanum mendengarkan Zahran, dan Zahran juga seharusnya mengerti kondisi istrinya. Dan kali ini, keduanya tak mampu saling mendengar dan tak mampu saling mengerti. Ayo masuk, kita berangkat sekarang. Kata Zahran lalu membantu Arkana masuk ke jok belakang mobilnya. Loh, Mama? Tanya Arkana keheranan karena Shanum belum muncul. Mama lagi sakit, dia nggak bisa kemana-mana. Kamu sekolahnya sendiri ya, nanti dijemputnya sama Pak Amin. Jawab Zahran. Mama sakit kenapa? Tanya Arkana dengan wajah yang risau. Cuma pusing. Zahran tak memberikan jawaban yang konkret. Yang pasti saat ini Zahran meninggalkan Shanum dalam keadaan galau berat. Belum sempat beranjak ke kamar, Shanum sudah lebih dulu menangis di meja makan sehingga Biija bisa melihatnya. Biija jadi segan, tapi seumur tinggal di rumah itu, mungkin ini adalah kali pertama Biija melihat keduanya bertengkar bahkan sampai membuat Shanum menangis. Biija jadi semakin cemas saja. Shanum mulai menyesal. Tapi Zahran sudah pergi dan tiba-tiba kepalanya sangat pusing. Shanum memegangi kepalanya yang terasa berputar hebat. Biija lekas menghampiri. Non? Kenapa? Biija langsung menopang Shanum yang hampir ambruk. Pusing, bisa tolong bantu menepi ke sofa? Pinta Shanum. Ya ayo, Non Shanum mau dimasakin apa tuh? Biar Bibi masak lagi. Gak usah, Bi, yang ini udah cukup. Shanum mulai kehilangan nafsu makannya. Shanum mulai merasakan gejala-gejala di kehamilan keduanya. Jangan marah lama-lama, sayang. Sudah sampai di depan sekolah Arkana. Sudah cukup ramai di sana, anak-anak 3-4 tahun berlarian riang di taman kecil yang ada di depan bangunan sekolah kecil itu. Begitu Zahran keluar dari mobil, beberapa ibu-ibu muda saling berbisik tak kuasa ingin mencurahkan rasa kagum mereka. Memang sulit untuk tidak terpesona pada lelaki 28 tahun itu. Oh, itu papanya Arkana? Cakep banget ya. Bukan cakep lagi, Bun. Tapi perfect. Duh, meresahkan sekali ya. Bikin lupa sama suami di rumah deh jadinya. Hihi. Hus, kalau bicara suka bener deh.
mamanya Zain nih. Hehe. Zahran menuntun Arkana untuk bergabung dengan anak-anak lain yang sudah berkumpul. Zahran mencari sosok guru Arkana karena ingin menitipkan. Hai, Arkana, Assalamualaikum. Sapa seorang guru muda bernama Indah. Waalaikumsalam, Miss Indah. Sahut Arkana lalu memberi salam pada gurunya itu. Hari ini diantar sama papa ya? Iya. Mama Shanum lagi sakit. Jadi Heli ini aku sekolahnya nggak ditungguin. Oh, sakit ya? Semoga cepat sembuh Mama Shanumnya ya. Nanti kita doakan sama teman-teman yang lain. Baik, Miss. Terima kasih. Indah fokus pada Zahran kemudian. Selamat pagi, Pak. Sapanya dengan perasaan agak grogi. Ya bagaimanapun, memang sulit untuk tidak grogi di hadapan lelaki seperti Zahran. Pagi. Saya titip Arkana ya, nanti Pak Amin yang akan jemput. Kata Zahran dengan sikap penuh wibawa. Baik, Pak. Sebelum Pak Amin datang, saya akan jaga Arkana. Terima kasih. Zahran merendahkan tubuhnya untuk berpamitan dengan Arkana. Papa berangkat kerja dulu ya, jangan nakal. Ucap Zahran sambil merapikan rambut anak 3 tahun itu. Iya, Pak. Papa juga semangat ya kerjanya. Ucapnya. Oke. Zahran pergi setelah memastikan Arkana sudah ada di bawah pengawasan gurunya. Setiap langkah yang Zahran ayunkan tak lepas dari perhatian. Hati para perempuan meronta membayangkan menjadi orang spesial di dalam hidup Zahran. Tapi harapan untuk itu tertutup rapat sebab Zahran sudah mengukuhkan istri, anak dan keluarganya sajalah yang berhak menjadi orang spesial di hidupnya. Tak ada selat untuk orang lain, apalagi untuk seorang pelakor. Sampai Zahran masuk ke dalam mobil, lalu berlalu dari depan sekolah itu, mereka masih saja merasakan debaran hebat itu, bahkan Indah pun sempat-sempatnya terbengung dan hatinya masih berdebar hebat setelah mengobrol singkat dengan Zahran tadi. Ya ampun, ganteng banget, pikirnya. Miss, anak-anak udah pada baris tuh, kok Miss Indah malah bengong? Kau tegur salah satu orang tua murid sehingga Indah tersadar dan jadi malu. Oh iya, maaf. Jangan-jangan Miss Indah kebablasan merhatiin papanya Arkana ya? Wah, bahaya nih, Miss. Goda salah satu orang tua murid lagi. Indah hanya tersipu lalu segera masuk ke area bermain untuk mulai melakukan kegiatan bersama ke-15 peserta didiknya. Para ibu yang menunggui anak-anak mereka memiliki area tersendiri agar bisa tetap menunggui dan memantau kegiatan bermain dan belajar anak-anak mereka. Biasanya Shanum juga menunggui Arkana sesekali, tapi hari ini dia tak bisa hadir sebab masalah yang membelit. Yang tadi itu namanya Zahran Arayan Prayoga, Ceolodia, Bunsei. Kok pakai komplit banget ya? Ganteng, masih muda, kaya raya, Ceo pula. Duh, radar mamanya Zain ini emang gercep banget ya nangkap info tentang yang sigo-sigo kayak papanya Arkana. Oh iya dong. Beruntung banget nggak sih jadi mamanya Arkana? Tapi yakin sih kalau punya segalanya kayak Pak Zahran. Pasti simpanannya banyak. Yakin deh, nggak mungkin puas sama istri di rumah aja. Apalagi istrinya nggak seksi. Pasti nyari juga di luaran yang lebih hot dan lebih seksi lagi. Para ibu-ibu gabut itu sudah mulai bergosip yang tidak-tidak. Beberapa melontarkan opini yang tidak berdasar. Andai saja Shanum ada di sana dan mendengarnya, pasti Shanum akan semakin meragukan suaminya. Karena walaupun Shanum tak pernah sekalipun melihat suaminya menggoda atau menyentuh perempuan lain, tapi doktrin-doktrin negatif seperti itu pasti akan mampu merasuki dan menambah keruh suasana hati Shanum. Ah ngawur, jangan sujon. Jangan bikin asumsi yang nantinya malah akan jadi rumor. Pak Zahran itu kelihatannya setia banget sama mamanya Arkana. Kita mana tahu seberapa seksi mamanya Arkana kalau di dalam kamar, iya kan? Dan di antara yang berpikiran negatif, masih ada yang membelah Shanum. Ya, mamanya Arkana memang cantik dan menarik, tapi kan itu relatif. Cewek cantik yang obral murah berserakan di luaran sana, Bunsei. Pak Zahran itu punya segalanya.
Yakin banget kalau dia bahkan bisa saja mengencani aktris terkenal sekalipun. Iya, ya, bener itu. Udah, malah jadi gibahin rumah tangga orang. Dijelek-jelekin pula, kalau anaknya dengar, kan gak baik itu. Para ibu-ibu yang asyik bergosip tak jelas itu mencibir ibu yang menegur. Obrolan mereka memang sudah terlalu jauh, sudah melebar kemana-mana. Pikiran Shanum yang sedang tidak baik-baik saja akan semakin meradang parah andai mendengar asumsi liar itu. Hal yang tidak dilakukan oleh Zahran akan dianggap dilakukan hanya karena omongan orang. Apalagi Shanum sedang sangat sensitif. Nanti kita bikin grup WhatsApp deh, biar ngobrolnya nggak direcokin sama ibu-ibu sok bijak. Bisik-bisik ibu-ibu itu tak kalah julid. Entah bagaimana bisa Shanum menyekolahkan Arkana di preschool yang isinya adalah anak-anak sosialita tukang gibah. Walau tidak semuanya, tapi hal itu bisa membuat kondisi mental Shanum tidak sehat ke depannya. Teja masih setia menjadi sekretaris merangkap asisten yang bisa menghandle segala hal yang Zahran tugaskan. Zahran datang ke kantor dengan vibe yang buruk hari ini. Dia sangat muram dan tidak bersahabat sehingga para karyawan begitu segan untuk menyapanya. Bagaimana tidak? Pertengkaran dengan istrinya sudah menghancurkan semangatnya hari ini. Pagi, Zah. Apa yang bisa saya kerjakan hari ini selain pekerjaan kantor? Sapa Teja yang sigap datang saat dipanggil Zahran ke ruangannya. Cari tahu orang yang ada di balik nomor itu, saya udah kirim nomornya ke Pak Teja. Pinta Zahran. Teja membuka pesan yang dikirimkan oleh Zahran. Teja mengamati nomor dan profil yang barusan Zahran kirim. Dia udah bikin saya bertengkar hebat sama Shanum. Gerutu Zahran kesal. Oke. Nanti saya akan langsung konfirmasi ke gerai resmi provider nomor ini. Kata Teja sigap. Urus sampai selesai. Saya nggak mau urusan sama dia. Pokoknya Pak Teja aja yang ngurus. Tolong cari tahu apa motivasi dia kirim chat ngawur dan nelpon berulang kali ke nomor saya. Oke, Zah. Memangnya ada apa? Apa dia meneror Shanum? Teja jadi kepo. Apalagi merasakan kemarah Zahran yang jarang terjadi belakangan ini. Dia nelpon saya belasan kali, saya nggak angkat karena saya nggak kenal dan dia nelpon ke nomor pribadi saya. Setelah itu, dia juga kirim pesan ngawur, panggil-panggil sayang. Shanum baca dan itu fatal. Sangat fatal sampai bikin mood saya hancur pagi ini. Zahran marah-marah terus. Teja tetap tenang dan dia sangat mengerti kalau masalah dengan istrinya adalah salah satu masalah yang paling ditakuti oleh bos mudanya itu. Ternyata cukup parah. Sialnya, pas mau saya telepon balik, nomor itu udah nggak aktif. Kelihatan banget kan kalau dia memang kayak sengaja mau bikin skenario kayak gini? Bisa jadi, Zah. Pokoknya Pak Teja harus dapat data orang yang ada di balik nomor itu. Kasih ulti sekalian. Saya pribadi nggak mau hadap-hadapan sama orangnya. Siap, Zah. Setelah meeting hari ini selesai, saya akan langsung pergi ke gerai resmi provider nomor ini. Oh iya, ngomong-ngomong soal meeting hari ini, perusahaan L Group nggak mewakilkan pada anaknya yang ganjen itu, kan? Zahran masih kelihatan bete. Urusan pekerjaan pun ada yang membuatnya sebal. Itu dia masalahnya, Zah. L Group akan diwakili oleh Nona Safira yang katanya sudah resmi menjabat sebagai ko-eksekutif di perusahaan itu. Dia akan datang jam 10. Kabari Teja. Zahran makin kesal saja. Gak masalah kalau dia bisa bersikap profesional, tapi dia membuat saya gak nyaman. Pak Teja tahu sendiri kan? Teja tersenyum simpul. Memang susah bersikap profesional bagi para perempuan kalau sudah berhadapan denganmu, Zah. Teja malah menggoda, berharap Zahran bisa sedikit lebih chill. Zahran melempar tatapan tajamnya pada Teja sehingga Teja kembali bersikap sigap, menghapuskan senyum simpulnya itu. Rupanya Zahran sedang tak bisa diajak santai. Baiklah, Zah. Kamu tahu beres aja nanti. Tugas kamu adalah meredam urusan kamu sama Shanum. Semangat ya, kata Teja. Telat! Dianya keburu overthinking. Gak mau denger penjelasan. Complicated banget pagi ini.
Sialan! Zahran belum bisa berhenti misuh-misuh tak jelas. Semangat, Zah. Gak yakin. Pagi ini semangat saya udah ambiar. Ditambah lagi jadwal meeting yang kacau. Bisa nggak kalau hari ini Pak Teja mewakili saya? Saya rada males kalau harus meeting sama perempuan itu. Gak bisa, Zah. Pasalnya, selain Nona Safira, Pak Yahya juga ikut dalam meeting hari ini. Ya udahlah. Saya pamit, kata Teja. Zahran hanya memberi isyarat kalau Teja boleh undur diri dari ruangannya tanpa bicara apa-apa. Teja sudah sangat mengenal Zahran. Kalau Zahran sedang ada masalah dengan Sanum, pasti Zahran akan jadi orang yang kacau saat di kantor. Zahran melirik ke arah handphone yang ia letakkan di meja dan dia berharap Sanum mengirim pesan basa-basi, tapi harapannya sia-sia. Zahran kesal dengan pagi ini. Zahran tak betah kalau lama-lama bertengkar dengan istrinya. Jangan lama-lama marahnya, sayang. Aku nggak bisa kalau kayak gini, aku nggak bisa lama-lama tanpa perhatian kamu, ucap Zahran dan hanya bisa berharap. Masalahnya, ego Zahran juga masih kadang suka naik turun. Dia tak mau memulai lagi untuk bicara lebih dulu, tapi Zahran menunggu Sanum yang memulainya. Sanum pun galau berat. Yang terbayang oleh Sanum saat ini hanyalah bayangan liar yang tergambar di imajinasinya. Sanum membayangkan bagaimana jika benar Zahran bermesraan dengan perempuan lain. Bagaimana kalau benar Zahran memanggil sayang pada perempuan lain? Bagaimana kalau Zahran menyentuh perempuan lain seperti Zahran menyentuhnya? Nggak kebayang, nggak kuat aku bayanginnya. Ratapnya sambil mengurung diri di kamar. Sanum kembali jadi Sanum yang melow. Aku percaya kalau Bang Za adalah lelaki yang setia. Tapi kenapa semalam aku lihat bukti nyata yang bikin dada sesak? Jadi keyakinanku itu keliru semua? Ya Allah, bagaimana bisa aku menghentikan keresahan hatiku ini? Tolong kembalikan suamiku seperti saat sebelum dia mengenal perempuan yang mampu menyentuh hatinya selain aku. Sanum semakin ngawur dan hilang kendali. Apa aku serakah kalau aku berharap suamiku hanya mencintai aku? Sanum down sekali. Tok. Num, ini Mama. Ada yang menyela momen termehek-mehek Sanum dan itu adalah Airin. Airin berseru dan mengetuk pintu. Sanum segera bangkit dari pembaringan lalu sibuk menyeka air mata yang membanjiri wajah sampai membasahi hijab cantiknya. Num? Iya, Mah. Sahut Sanum dengan suara yang agak berat. Tapi seperti biasa, jika di hadapan orang tua, Sanum selalu berusaha kuat dan baik-baik saja. Sanum membukakan pintu dan bertemu Airin yang tentunya langsung curiga dengan keadaan Sanum. Hey, are you okay? Kamu kenapa? Kamu nangis kenapa? Cuma, mual sama pusing aja, Mah. Mual sama pusing sampai bikin kamu nangis begini, sayang? Apa separah itu? Sanum mencoba mengendalikan emosinya agar tak sampai meneruskan tangisannya. Malu sama Airin, Sanum tak ingin Airin tahu masalahnya dengan Zahran. Tapi kamu udah makan? Tanya Airin. Udah, Mah. Sedikit tadi pas sarapan. Kamu mau makan apa? Coba kamu bayangin kamu mau makan apa sekarang? Kamu harus makan banyak, Num. Ingat loh, ada edinya Arkana yang sudah mulai minta jatah nutrisi juga dari kamu. Nasihati Airin dengan lembut. Belum ada, Mah. Belum kebayang mau makan apa. Tapi begitu kamu mau makan sesuatu, kamu harus cepat-cepat bilang ya, sama Bija atau sama Zah, atau sama Mama juga boleh banget. Iya, Mah. Makasih. Mama kesini soalnya mau nunggu Eyar di sekolah. Tadi Zah nelpon katanya Eyar sekolah sendiri nggak ditungguin sama kamu. Sebenarnya aku kuat aja sih kalau cuma nungguin di sekolah Eyar. Tapi Bang Zah nyuruh aku tetap di rumah. Keluh Sanum, dia jadi ingat lagi bagaimana tadi Zahran menyuruh untuk tetap di rumah dengan nada yang galak. Pasti Zah nggak mau kamu kenapa-napa, Eyar biar Mama yang temenin. Mama juga mau minta izin bawa Eyar jalan-jalan siang ini. Mama ada acara sama teman-teman kuliah Mama. Mama mau ditemenin sama Eyar. Boleh ya, Num? Tentu saja boleh, Mah.
Ya udah deh, kalau kamu masih pusing, kamu istirahat lagi ya. Panggil Bija kalau kamu mau sesuatu, nggak usah kamu naik turun tangga. Kata Airin. Shanum menukas dengan anggukan pelan dengan senyum yang berusaha dia sunggingkan dengan selepas mungkin. Sebenarnya Airin tahu kalau Shanum sedang tidak baik-baik saja, bukan karena kondisi fisiknya, tapi pasti karena ada masalah dengan Zahran. Tapi Airin tetap menahan diri untuk masuk terlalu jauh ke dalam masalah mereka, sebab Airin merasa kalau Shanum dan Zahran bisa menyelesaikannya berdua saja. Kalau masalahnya sudah semakin membesar, barulah Airin akan turun tangan. Airin tak pernah berubah. Airin malah semakin dan semakin sayang pada Shanum. Airin masih belum bisa membayangkan bagaimana kehidupannya jika tak ada Shanum di hidup Zahran. Oleh sebab itu, Airin pun tak pernah surut mencurahkan perhatiannya untuk menantu kesayangannya itu. Jadwal pertemuan dengan relasi bisnis dari perusahaan lain akan digelar siang ini. Sebenarnya Zahran malas sekali karena kabarnya hari ini L Group akan mengutus 2 perwakilan. Salah satunya adalah seorang gadis muda yang belakangan selalu mencuri kesempatan untuk berinteraksi dengan Zahran. Bukannya senang digoda oleh perempuan muda yang cantik dan fresh, Zahran malah tak nyaman akan hal itu. Selamat pagi menjelang siang, Pak Zahran Arayan Prayoga, senang sekali bisa bertemu lagi dengan Anda. Sapa seorang gadis 20 tahunan berpakaian rapi dengan span di atas lutut dan kemeja ketat yang menonjolkan lekuk tubuh indahnya. Itulah Safira. Perempuan gatal yang berpikir kalau Zahran akan tertarik dengan penampilan seksinya. Insai dan Huan.